A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-babus sadisu wa salasuna fi fadilati iyadatil maridi. Bab yang ke-36 pada menyatakan kelebihan ziarah orang sakit. Jadi bab yang ke-26 kena pegah tentang masalah menyangkut kelebihan bagi orang-orang yang menziarahi orang-orang sakit ketika qarabah ataupun ken qarabah, ya, saudara ataupun ken saudara. Padahal setiap orang sakit yang katanya kunjungi tetap katanya na fadilah, na kelebihan serta mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya. Riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwasannya berkata ia, disuruhkan hamba pada hari kiamat kepada Tuhan Azza wa Jalla, maka dihisabkan akan sebagai hisab yang mudah. Dan firman Allah Ta'ala baginya, hai mukmin, apa yang menegah akan dikau daripada datang ziarah akan daku pada ketika aku sakit. Maka kata hamba yang mukmin itu, engkau Tuhanku dan aku hamba engkau, dan engkau jua yang hidup yang berdiri dengan sendiri, tiada mengena akan dikau pedih sakit dan fitnah. Maka firmannya Azza wa Jalla, barang siapa ziarah orang akan orang mukmin, maka sungguhnya ia ziarah akan daku. Kemudian maka firmannya, adakah engkau ketahui sianu anak sianu? Maka katanya, bahkan ya Rabbi. Maka firmannya baginya, apa yang menegah akan dikau daripada ziarah akan dia pada ketika ia sakit? Maka jika ziarah akan dia, sanya engkau ziarah akan daku, dan engkau dapat akan daku di sisinya, memuliakan dia. Kemudian jika engkau meminta akan aku hajat, niscaya aku tunaikan akan dia, tiada aku tolak akan dikau daripadanya. Kita ulang lagi. Sehingga urut akhirat ketika nahisab bibina katanya hamba, karena setiap hamba tetap nahisab, menyewate saat dihisab lebih le atra yang kejahatan ketimbang dengan atra yang nyo geputamong dalam neraka, memang han gepumaah li Allah Ta'ala. Tapi sekiranya mendapatkan kemaafan daripada Allah, walaupun kedih le kejahatan ketimbang daripada kebaikan, yang tetap tamong dalam surga. Menyahana gepumaah geputamong dalam neraka, serta getut ile kadar dosa yang kaliah gekerjakan libgopnya, kemudian abih dup ukuran kadar dosa, baru geputubit dan geputamong dalam surga. Ya. Ketika dihisab manusia na dua macam, na hisaban yasira, hisab yang mudah, hisab yang sedikit. Artinya wate saat dihisab hana payah. Na wate saat dihisab dengan hisab yang bersangatan, hisab yang cukup berat. Jadi ketika dihisab tidak ada satupun perbuatan yang katanya kerjakan masa alam dunia yang luput daripada hisab, tanpa kecuali bandung dihisab. Ya, gerak-gerik katanya, kemucapan katanya,
perbuatan kitanya bina yang telah lakukan di kitanya yang hana luput daripada pemeriksaan sehingga urang akhirat mandung pariksa. Jadi hana padawa katanya terpegah hilunnya hana lumpu buat ya urang pulin hana lumpu buat atranya mandum tercantum di dalam buku para malaikat. Jadi hana pat bantah hana padawa karena kalau ditulis li malaikat atranya mandum ketika katanya waktu saat masa alam dunia tak buat tak lakukan atranya tak seru singgah urang akhirat ya nahai li Allah Ta'ala bibina manusia di urang akhirat hingga disuruhkan. Mana disuruhkannya yang hai adalah para malaikat kemudian dihisap akan sebagai hisap yang mudah. Nah sebahagian urang waktu saat dihisap mudah, nah sebahagian urang waktu saat dihisap payah. Ka hisaban yasira, hisap yang mudah, hisap yang sedikit. Kemudian nah hisap yang bersengatan. Duduk tanya oleh Allah Ta'ala ba urang mukmin. Ya, hai urang mukmin, sesuatu yang dapat tertegah engkau sehingga kata hana tiak ziarah lun. Mata udip kata jamun. Kekeun li urang mukmin, ya Allah, dreneuh adalah Tuhan, lun adalah sebagai hamba dreneuh ya Allah. Dreneuh yang maha udip, yang hana mati-mati, dreneuh ya Allah, yang berdiri dengan zatnya, yang berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala hana menghajat kepada tempat, Allah Ta'ala hana menghajat kepada zat yang lain yang mengadakan Allah. Sudah dijawab oleh Allah Ta'ala, na tatepa wahai urang mukmin ketika masa alam dunia gata tiak tiarah lun. Artinya ketika masa alam dunia kedi gata na tiak darah urung-urung mukmin lain yang sakit nyan lun bi fahla kepada kata lun ridai terhadap kata ya apa sebab sehingga dapat tertegah kata hai urung mukmin sekiranya jamun masa alam dunia datim tiak ziarah urung-urung mukmin lain yang sakit maka uronyo lun beri ke kata apa yang lun bi ke hamba lun yang kalun pumliah. Kemudian masa alam dunia mantang yang kata laki buat lun tunaikan atranya dan halun tolak atranya. Nyo kelebihan ba urang yang menziarahi urang sakit. Jadi urang sakitnya hana mencih kitanya keluarga tu, hana mencih sahabat tu. Bina urang mukmin yang sakit yang katanya ziarahi tetap merumpuk pahala. Bahkan nalom yang tulis di dalam kitab Majlis Susaniyah dan juga anak kitab-kitab yang lain termasuk mengziarahi urang kafir yang menjadi sebagai tetangga katanya. Tanya nak tetangga tu. Tetangga katanya kafir ya ziarah genyan. Nyan adalah hak tetangga. Ya, maka hak tetangganya lima macam termasuk mengziarahi tetangga katanya yang kafir yang tetap katanya yang ziarah mendapatkan pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awadul maridah wattabaul janazata tudzakirukum akhirata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah olehmu akan orang sakit dan ikut olehmu akan jenazah. Pertama, anjuran daripada Nabi geyo ziarah urang sakit. Lihat ziarah urang sakit kemudian geyo ikuti jenazah. Pada saat mayit geme bak kuburan nyan geyo ikut. Geyo iringi jenazah. Pada mayit geme bak kuburan. Yang kah kata tempo buat menan. Pertama tiak ziarah urang sakit. Kemudian yang kedua tak ikuti jenazah. Watena urang mati geme bak kubur tatim ikut. Niscaya mengingat akan kamu akan akhirat. Nyanjit ketingat untuk akhirat tanya. Pertama tanya sakit wate takalan gop. Ya, kita jak ba urang sakit. Takalan urang yang sakit yang bertingat kedro tu. Bertingat kedro sebagaimana berakan urangnya dalam keadaan sehat
dalam keadaan kuat tiga ke uronyo hanali yang kekuatan yang nabagnya kali cabut dia Allah Ta'ala berakan cukup tiga ke uronyo kahanali kalemu kemudian wate taya iringi jenazah wate taya me manyit kedih bakubu yang berakan urunyan udip tapat dua ngetanya mekim-kim kak ngetanya uronyo ho ka urunyan hanali kamu meninggal maka ketikanya ingat lun pun juga bak tabuh saat lun akan lun alami lagi yang kana alami oleh almarhum yang lun jaintat kena bakbu maka dudo membangkit dalam jiwa katanya untuk mempersiapkan amal bekal bagi akhirat. Pertama ahli Nabi awadul marida wa tabaul janazata tudzakirukum akhirah. Ya, ziarahi olehmu akan orang-orang yang sakit dan ikuti olehmu akan jenazah niscaya akan dapat mengingatkanmu untuk akhiratmu. Nah, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, sakit aku, maka datang ziarah akan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali Sayyidina Utsman, bak sabah wate lum sakit. Kemudian tengah-tengah dalam keadaan lum sakit, Rasulullah mengziarahi lun, gejak bak lum sakit yang berkali Sayyidina Utsman. Maka membaca ia Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi niat ziarah Sayyidina Utsman sakit. Yang waktu niat ziarah Sayyidina Utsman sakit, doa yang dibaca oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadus samadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Ya, nya doa yang dibaca oleh Nabi waktu saat dia ziarah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tengah dalam keadaan sakit. Dibaca akan dia beberapa kali. Yang napaduk-paduk ulang-ulang bacaan li Rasulullah. Dan masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an pada ketika sakitnya. Maka sabdanya, kata olehmu, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiatika au sabran ala baliatika au khurujan minad dunya ila rahmatika fa innaka satu'ta ihdahunna. Nyola ilain yang baca li Rasulullah menyawat saat dia ziarah bak Sayyidina Utsman sakit jih doa muno Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Waktu saat Rasulullah nejak ziarah Sayyidina Ali tengah dalam keadaan sakit, dodo mengajarkan sabuh doa li Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Berdoa yang mengajarkan li Rasulullah kepada Sayyidina Ali, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiatika au sabran ala baliatika au khurujan minad dunya ila rahmatika fa innaka satu'ta yahdahunna. Yang atra yang mengajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi kentabuh doa ketika katanya mengziarahi orang sakit. Dan daripada Nabi Khidir alaihi salam, ya kalau ubat yang diajarkan li Rasulullah ataupun doa yang diajarkan li Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan juga kepada Sayyidina Utsman. Ya, jadi napadu-padu macam doa. Jadi akan tabuh doa yang diajarkan daripada Nabi Khidir alaihi salam, bahwasanya orang sakit apabila tiada ada ajalnya dan mendoa ia dengan doa ini pagi petang 77 kali, niscaya diafiatkan dia Allah Ta'ala itu. Ya, nepegah li Nabi Khidir bila tidra urung mukmin sakit
sakit genyan kan sakit karena mati. Yang nebegah li Nabi Khidir. Mia sakit mati nya hana ubat. Ada nepe doa je ta baca hai tim pulih ji. Ya nyan kan salah doa. Kit memang ajal kita nyo obat sakitnya. Jadi nebegah li Nabi Khidir bila kita nyo sakit. Sakit kita nyo kan sakit ajal, kan sakit mati. Yang dia baca doanyo pagi serta keput. Ya, tujuh ke dia baca. Yang insyaallah Allah mengafiahkannya, menyembuhkannya daripada penyakit tersebut. Tah doa teman, Allahumma la tashmit a'da'i bi da'i waj'al Qur'anal azim syifai wa dawa'i fa'anal alilu wa antal mudawi. Yang doa yang geyo baca-baca li Nabi Khidir bengah 7 ge, kemudian seput 7 ge, 7 ge gi baca. Nyan menyakit kenyan kan sakit mati, insyaallah Allah menyembuhkannya. Tapi menyeteketi sakit kenyan sakit mati, nyan hana mencih doanya, ada doa-doa lain ta baca tetap haitim pulih pakon. Karena sakit mati je hana pulih. Ya. Dan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah orang sakit yang belum sampai ajalnya, so mantang orang yang menziarahi orang sakit yang golom tru ajal, sakit tapi sakit ganyan golom tru ajal, maka membaca ia akan doa ini 7 kali. Dia baca doanya 7 kali. Dah doa As'alullahal azim Rabbil arsyil azim ayyashfika. Ya, yang 7 kali baca. Buat truk ba urang sakit. Yang bek lihat ya pegah abang tanya ba urang sakit. Kadang-kadang buat tajak ba urang sakit, kitanya orang yang ziarah urang sakitnya hana ada. Ya, truk kedih ba urang sakit, binasihat urang sakit yang dapat mengingat akhiratnya serta mendoakan bagi orang sakit. Lenyan bedah wow berangkat. Ya hana lihat dua sinan ba urang sakit. Ya be wate truk ba urang sakit, ya pria urang sakit. Yang jatah genyan tensi sekian, dudo wate kata pria ke, jit kumtamah ya di tensi gila. Ya menyamunakan iganyan. Hana pingsan wate taan. Ya terpegah atra yang nabag tanya jik pingsan ke. Yang hanji yang jatah ji hadam di han mati. Nyo ngan sebab gara-gara ucapan ngetanyo yang dapat menyakiti ganyan, yang dapat menakuti ganyan, sehingga jit efek tembuh penyakit yang lain baginya. Nyo tidak dibolehkan. Adab tanya wate trup orang sakit, memberi nasihat kepada orang sakit ya, yang membawaki manfaat bagi akhiratnya serta mengingatkan terhadap kematian, kayu persiap amal-amal untuk urus kematian serta mendoakan. Nah begali Rasulullah ya, mentang orang yang menziarahi orang sakit, yang orang sakitnya golem tu ajal, nyen be wate saat ka tengah naz'a nak baca doanya yang hitim ya, golem tu ajal genya, mentang tengah dalam keadaan sakit dah 7 ke. Dah doa As'alullahal azim Rabbil arsyil azim ayyashfika. 7 ke. Nisya diafiatkan dia Allah Ta'ala. Hadisun sahihun. Yang gebi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Urnyan hadisun sahihun. Ini itu hadis sahih. Ya, ini hadis sahih. Dah. Dan riwayat daripada Imam Muhibbut Tibri, imam pada maqam Ibrahim pada Masjidil Haram, bahwasanya seorang perempuan melihat ia di dalam tidurnya, akan seorang mengajarkan dia doa ini, padahal perempuan itu sakit. Maka jaga ia daripada tidurnya dan hafal ia akan dia. Maka mendoa ia dengan dia, maka sembuh akan dia oleh Allah Ta'ala.
Dah. Riwayat daripada Imam Muhibbu Tibri, yaitu imam yang di Masjidil Haram, hidra urang inang wate saat geih malam ganyan urang sakit, urinangnya sakit kenya, katrip sakit, bak saboh malam wate geih gemlumpau lam lumpau ganyan gedapatkan na urang yang pernah saboh doa kenya nyala lempau, tapi nyo lempau betul ke lagi lempau dan lempau betul. Na urang yang pernah saboh doa kenya untuk berdoa dengan doa tersebut, wate saat ganyan jaga daripada tingut yang doa yang didapatkan dalam lumpau meno yang diajarkan oleh seseorang kepadanya. Megafai tu padahal didapatkan doanya tidaklah lumpau, tapi lumpau betulnya, lumpau yang datangnya dari Allah ke lumpau yang datangnya dari syaitan, sebab na tanda teh lumpau yang datangnya dari Allah, teh lumpau yang datangnya dari syaitan. Lumpau yang ganyan dapatkan di dalam tidur ganyan muno, dalam tingut ganyan muno adalah lumpau yang datangnya dari Allah. Terus hidra urang bak ganyan geperno saboh doa. Dah. Dudo jaga dari tingut ge. Yang doa yang didapatkan dalam lumpau muno yang diajarkan oleh seseorang megafai tu. Gafai doanya. Liah gafai doanya. Gekun-kun doanya. Habis-habis kenya. Allah menyembuhkannya daripada penyakit tersebut. Dah cuma doa. Yaitu Subhanaka ma'a'zamaka ma'akramaka wa bihali ma'a'lamuka wa alayya farji ma'akduruka anta sakti warajai faj'al husna dhanni fika dawai. Dan telah mengdoa dengan dia oleh yang lain daripadanya, maka sembuh akan dia daripada sakitnya biidznillah. Nyankan ganyanto yang tes dengan doa tanya sehingga pulih penyakit yang nabagnya. Bahkan urang-urang yang lain pun telah mengujinya. Ketika membaca doanya lagi doa tanya, pulih urang sakit biidznillah, dengan izin Allah. Jadi pulihnya kan dengan doa, pecit tetap pulihnya biidznillah, dengan izin Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Demen kepa kita baca doa ya, na khasiat, na kelebihan bak doa yang dibaca saya. Dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidul maridi yamshi fi mihrafatil jannati hatta yarja'a. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ziarah orang sakit itu berjalan ia di dalam kebun syurga hingga kembali ia, yakni pada menghimpunkan pahalanya, seolah-olah ia di dalam kebun syurga memungut akan buah-buahannya. Orang yang jak ziarah orang sakit, orang yang jak kunjung orang sakit, seolah-olah ganyan dalam kebun syurga. Walaupun kedih ke dalam kebun syurga, tapi seolah-olah ganyan dalam kebun syurga. Retah kira seolah-olah ganyan dalam kebun syurga. Sebagaimana orang yang tamung dalam syurga memetik dengan berbagai macam buah-buahan yang pahala, hingga kesapat pahala. Jadi walaupun kedih orang yang kunjung orang sakit kan ke hakikat syurga kegenya, tapi erat segi ke bersama. Sebagaimana orang yang tamung dalam syurga, getnya dalam syurga memetik buah-buahan yang ada dalam syurga, orang yang kunjung orang sakit, getnya tengah gepet pahala, tengah gehimpunkan pahala yang gepegat persamaan. Dan tersebut di dalam Daratul Muntashirah bagi Sayuti, 3 perkara tiada sunat ziarah akan empunyanya. Nalhe macam yang hana sunat tiak ziarah. Ya. Ya. Nyo atra yang tersebut di dalam Durratul Muntashirah bagi Imam Asyuti, 3 perkara tiada sunat
ziarah akan empunyanya. Nalhe macam orang sakit yang hana sunat le untuk mengziarahnya. Tapi nyo ada yang dipegah oleh Imam Asyuti. Pertama, sakit mati. Pertama adalah sakit mati. Ya. Kedua, sakit gigi. Oh, kan sakit mati. Alah, sakit mati. Pertama, sakit mata. Salah baca. Sakit mati, sakit mata. Mati dengan mata, salah sama tulisan. Pertama, sakit mata. Pertama, orang sakit mata nyen hana sunat ziarah. Ya, indra orang sakit mata na sunat untuk tiap kunjung orang sakit mata hana. Kedua, sakit gigi. Yang kedua, sakit ego. Ba orang sakit ego nyen pun juga hana sunat untuk mengziarahinya. Ya. Ketika sakit bisul, leher sakit jemur. Yang leher macam nepegah li Imam Asyuti, hana sunat untuk tiap ziarah. Orang sakit mata, walaupun kedih operasi mata. Orang sakit igau. Tambah sabot tu orang sakit bisul, sakit jemur. Yang leher macamnya nepegah li Imam Asyuti, hana sunat untuk mengziarahinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyadatul maridi awalu yaumin faridatin wa ma ba'daha sunnatun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah orang sakit pada permulaan masanya itu fardu dan barang yang kemudian daripadanya sunat. Ya, Nabi ahli Rasulullah uro pertama tiak ziarah orang sakit fardu, maksud fardu mustahak katanya untuk mengziarahi orang sakit. Kemudian uro-uro yang keselanjutnya idang kesunat. Dan yang dia ziarah orang sakitnya lam siuro tiga. Yang lebih gad dia selangi. Bek tiap-tiap uro dia liang menyo uronya tiak ziarah hingga dia pri. Lusa tiak ziarah lo. Yang ziarah orang yang sama, orang third. Menyat tak ziarah orang yang berlainan. Uronyo tak ziarah ia sakit. Hingga tak ziarah tibi sakit. Je. Lusa tak ziarah tibi sakit. Je. Hana bupa. Tapi menyat tekdi tak ziarah orang yang sama. Yang hanggebi ziarah tiap-tiap urau. Kecuali orang yang tanya ziarah, orang yang menjinak-jinak dengan tanya. Nangon teh tanya. Sakit. Uronyo tiak ziarah. Hingga gaya pri. Lusa tiak ziarah lom. Lusa lom, tapri lom. Lusa lom kedih ke ziarah lom. Yang tiuro liang gaya ziarah. Kecuali yang gaya ziarah tiap-tiap urau ataupun tiap-tiap saat. Orang menyetekdi hana tanya sinan hanjinak. Baru jinak nyan menyenang tanya sinan bat tempatnya. Yang sunat bagi tanya setiap hari untuk mengziarahinya. Dan dikehendaki dengan fardu dan sunat di sini dengan sekira-kira muru'ah atau perangai yang baik, tiada dengan sekira-kira syara. Yang maksud dengan fardu muno, fardu dan juga sunat muno adalah muru'ah ataupun perangai yang gad ba orang yang mengziarahi orang yang sakit. Sebab menyena orang yang sakit tiak diarahi walaupun kedih hana tiak diarahi tanyo yang tanda tanyo urang gat perangu tanyo yang kebiasaan menau menyewate sakit tanyo naijak yang tajak baganya menyewate sakit tanyo hanaijak nya hana tajak baganya yang tanda hana gat perangu delok urang yang gat perangu urang yang gat akhlak setiap na urang sakit gejak walaupun kedih urang yang nyan hantam pernah gejak baganya yang tanda urang yang gat perangu yang tanya manteng tatung balah artinya manteng tak kira kebaikan kau dengan kebaikan tanya menyenai pubut kebaikan ke tanya baru tak pubut kebaikan ke genyan menyahanai pubut kebaikan ke tanya yang kakak hendak tem pubut kebaikan ke genyan yang hana gat hatpah akhlak telo yang kaget pai akhlak bila
hana gepubut kebaikan ke katanya, tak pubut kebaikan ke ganyan. Yang tanda kaget akhlak katanya. Hana giak diarah, wate saat katanya sakit. Wate ganyan sakit, budah katanya tiak diarah. Yang tanda kaget akhlak katanya. Ya. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ziarah orang sakit 1 kali itu sunat. Ziarah orang sakit 3 sunat. Ziarah orang sakit, orang sakit lah gampung. Tetangga katanya, saudara katanya, yang mengziarahi orang sakit 1 kali sunat. Maka yang terlebih daripadanya, maka yaitu nafilah, yakni bertambah pada sunatnya. Selebih daripada 1 kali, idang ke nafilatut metamah-tamah di atas sunat kali pertama meno. Semakin le tiak ziarah, semakin le metamah-tamah sunat di atas sunat atra yang pertama. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tajibu iyadatal maridi illa ba'da salasati ayamin. Tiada wajib ziarah orang sakit melainkan kemudian daripada 3 hari. Yakni tiada dituntut akan dia akan sebagai tuntut yang muakkad melainkan kemudian daripada 3 hari. Ya. Orang yang sakit hana dituntut katanya untuk mengziarahinya akan sebagai tuntut yang muakkad kecuali sesudah 3 hari daripada sakitnya. Pada urau ganyan ka sakit, si urau menyertai tiak diarah kiban jid dan hasil pahala sunat. Tapi yang lebih hebat kiban wate ganyan ka sakit lebih daripada al-heuro, uro kuput, uro kelimang, yang hukum ziarah bagi kitanya dituntut kuatkan. Tapi punya uro pertama, uro kedua, yang hana dituntut kuatkan dong. Sunat ka sunat bagi kitanya untuk menziarahinya. Menyertai uro pertama sakit, bedah kitanya tiak diarah. Hasil untuk pahala sunat. Tetap merumpuk pahala ke katanya tukang ziarah. Tetapi yang disunatkan dan yang dikuatkan untuk mengziarahinya sesudah 3 hari dari uro permulaan sakitnya. Uro pertama, uro kedua, uro kelih. Uro keput yang tak kuat bagi kitanya dituntut sunatkan untuk mengziarahinya. Ya. Atau tiada wajib dengan sekira-kira muru'ah dan uruf, melainkan kemudian daripada 3 hari seperti barang yang tersebut di dalam ihya. Maksudnya atra yang tersebut dalam ihya menan lebih daripada al-heuro ba urang yang sakit nyan getuntut kuatkan kitanya untuk mengziarahinya. Kitanya banta tepe genyan sakit bedah kitanya tiak ziarah haju. Tiak kunjung haju genyan sakit. Nah merumpuk pahala. Hasil ke pahala sunat. Tetapi yang dikuatkan adalah setelah 3 hari dari permulaan sakit orang yang sakit. Dan pada hadis Dailami daripada Ibni Umar, ziarah orang sakit itu terlebih besar pahalanya daripada mengunjung jenazah. Pahala ziarah orang sakit lebih raya daripada pahala tajak kunjung jenazah. Tajak intat jenazah ke di kubur. Lebih raya pahala ziarah orang sakit. Ya. Pakon. Karena barang yang ada padanya daripada membaikkan hati orang sakit dan ahlinya. Karena ketika katanya tiap ziarah orang sakit, pertama ile jid kegat hati orang sakit. Sebab wate jak ba orang sakit nyan ken yak dua menteng kena. Memberikan nasihat kepada orang sakit. Mengingatkan orang sakit terhadap kematian, serta mendoakan bagi orang yang sakit dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang dengan doanya, maka dengan sebab tapi nasihat orang sakit, kemudian tapi ingat genyan untuk kematian, serta tamu doa ke genyan, yang kegat hati genyan, sehingga get dan genyan dengan Allah itu. Kemudian ya, jid kegat ate ahli orang sakit. Menyebab orang yang mati, apa yang jid tak buat, maka tiap bin nasihat orang mati, hana faedah li. Tapi ingat,
orang mati terhadap kematian, hana payah tak ingat le, memang yang akan mati. Yang je tidih ba orang yang mati adalah tak doakan tak sabar. Tapi menyebab orang yang sakit lebih le je tak pemut le katanya orang yang diarah orang sakit. Maka nepegah li Ibnu Umar, fahala diarah orang sakit lebih raya ketimbang daripada fahala tajak kunjung jenazah. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan salihan kharaja ma'ahu sab'una malakat yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi. Yang kelebihan yang cukup raya bagi orang yang menziarahi orang sakit. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah orang sakit yang salih, keluar sertanya 70 malaikat meminta ampun mereka itu baginya. So mantang orang yang jak kunjung orang sakitnya orang thaleh. Na orang thaleh ka sakit ke. Orang god, orang thaleh. Bedah katanya tajak kunjung orang thaleh yang tengah dalam keadaan sakit. Nyan wate katanya tatubit dari kunjungan orang thaleh yang sakit, tak bedah dalam kezin tak wow. Nyan para malaikat wate katanya tubit ikut serta 70 para malaikat. Yang kelebihannya. Tapi kait bau orang thaleh. Mamanya bau orang yang nak thaleh bagi merempok pahala. Paling kurang katanya merempok pahala. Pahala apa? Pahala diarah orang sakit. Tapi menya orang thaleh liah merempok pahala. Kemudian tamahlam wate saat katanya tatubit dari kunjungan para malaikat sebanyak 70 orang tebit serta katanya. Ya. Dan keluar mereka itu dari rumah orang sakit sertanya dan masuk mereka itu kepada rumahnya. Yang getubit dari rumah orang sakit puno. Kemudian wate saat katanya tatamong dalam rumah dro termasuk malaikat-malaikatnya kita mau. Malaikat rahmat. Ya. Dan tersebut di dalam Yahya, tersebut di dalam kitab Yahya Ulumuddin wa Amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah orang sakit duduk ia di dalam kebun syurga hingga apabila bangkit daripadanya diwakil dengan dia 70.000 malaikat meminta ampun mereka itu baginya hingga malam. Bila katanya tajak kunjung orang sakit, bedah katanya tajak bak rumah orang sakit, taduk tinan bak rumah orang sakit, wate katruk kenan taduk ibineh orang sakit. Yang getamsilkan katanya lagi taduk dalam kebun syurga. Lagi atai likut munawar hidi. Bak orang yang jak bak orang sakit, yang sama lagi orang yang dalam kebun syurga yang tengah memetik buah-buahan. Katanya wate tajak bak orang sakit tengah dapat pahala, tengah tak himpunkan, tengah tak kumpulkan pahala. Bak orang yang duduk dalam rumah orang yang sakit, yang sama agaknya lagi orang yang duduk dalam kebun syurga. Tapi ke dalam kebun syurga sama wate kepegat. Rasa kita sama, sebagaimana dalam kebun syurga mendapatkan rahmat, orang yang duduk dalam rumah orang sakit, ya kunjung orang sakit, orang yang kunjungnya pun juga mendapatkan rahmat daripada Allah. Sehingga wate saat ganyan getubit dari rumah orang sakit diwakilkan oleh Allah Ta'ala sebanyak 70.000 para malaikat yang meminta pengampunan ke orang yang kunjung orang sakit sampai malam. 70.000 para malaikat diwakilkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta pengampunan katanya orang yang kunjung orang sakit. Sampai fajar, sampai an malam. Teman malaikat yang laki pengampunan bagi katanya. Mungkin hang terima oleh Allah Ta'ala. Malaikatnya hana maksiat iganya. Hana mungkin tetap istighfar para malaikat, memohon pengampunan para malaikat kepada Allah untuk katanya orang yang kunjung orang sakit tetap diterima. Sehingga bagi katanya orang yang kunjung orang sakit mendapatkan pengampunan daripada Allah dengan sebab gara-gara para malaikatnya Allah meminta pengampunan kepada Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan lam yadhal fi kharfatil jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah orang sakit senantiasa ia di dalam memungut buah surga. Tau mantang urang yang kunjung urang sakit nyan senantiasa ganyan di dalam memungut buah-buahan surga. Senantiasa ganyan dalam memetik buah-buahan surga. Iban dalam memetik buah-buahan surga artinya senantiasa ganyan dalam memetik pahala. Ketika katanya tak kunjung urang sakit, semantang katanya sinan bak rumah urang sakit, yang selalu katanya dalam keadaan diberikan pahala. Maka kita misalkan orang yang memungut buah-buahan syurga sino bak orang yang kunjung urang sakit, kita misalkan dengan orang yang pet pahala, orang yang menghimpunkan pahala. Ya. Cerita daripada Hasan Al-Basri rahimallahu taala, bertanya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, bertanya Nabi Musa alaihi salam akan Tuhannya azza wa jalla. Nabi Musa pada suatu ketika bermunajah kepada Allah serta menanyakan kepada Allah. Penetanyang li Nabi Musa, UGPU. Penetanyang li Nabi Musa ba Allah. Maka sembahnya, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengunjungi orang sakit daripada pahalanya? Yo, kalian mewakili pertanyaan. Bagi katanya orang yang kunjung orang sakit, katanya li Nabi Musa ba Allah, ya Allah, pembalasan pahala yang droneh berikan kepada orang-orang yang mengunjungi orang sakit kan cukup ramai. Orang-orang yang jak kunjung orang sakit, yang balasan ke orang-orang yang kunjung orang sakit, pembalasan pahala yang droneh berikan ya Allah. Karena setiap perbuatan yang katanya buat mendapatkan balasan. Hana perbuatan yang hana mendapatkan balasan. Menyegat mendapatkan balasan get, menyahanagat mendapatkan balasan hanagat. Yang tetap dua aja buat. Menyekan get, tak ke buat yang get. Dua, get ngahanagat. Menyekata buat get berarti hanale buat yang hanagat. Menyekata buat yang hanagat berarti hana hidup buat get ni nak. Yang tetap merumpuk balasan. Tak. Maka firmannya, aku keluarkan dia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan ibunya. Dan jawab oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, so manteng orang yang jak kunjung orang sakit, yang lun bi balasan kurungnya. Balasan yang lun berikan kepada orangnya, lun pampun bebena dosa orang yang kunjung orang sakit, sama lagi uro lahi bakma. Bagaimana katanya uro lahi bakma dalam keadaan suci, bersih, tidak berlumuran dengan dosa. Orang yang jak kunjung orang sakit pun juga dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Cuman dosa yang pampun dosa ubud. Ini dosa raya, jalannya taubat. Yang pampun dosa ubud. Bena dosa-dosa ubud yang nabagdanya mandum diampunkan oleh Allah tanpa kecuali. Karena meya dosa ubud mungkin untuk mendapatkan pengampunan dengan fadail a'mal, dengan kelebihan-kelebihan amaliyah tanya, mendapatkan pengampunan. Termasuk untuk salah satu terampuni dosa kecil katanya adalah dengan cara mengunjungi orang sakit. Ketika kata tim kunjung orang sakit, yang dipampun dosa katanya oleh Allah. Maka sembahnya, duduk ditanya oleh Nabi Musa ba Allah, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengiringi akan orang mati daripada pahalanya? Ya Allah, pembalasan yang droneh berikan ke orang yang mengiringi orang mati. Ketika na orang mati, gejak kunjung orang mati, ia intat manyen orang mati kedih bakubu. Nyen pembalasan ke orang-orang yang tim ja intat orang mati kedih bakubu. Pembalasan. Ya. Firmannya, aku bangkitkan pada ketika matinya, akan malaikat mengiringi akan dia kepada kuburnya dengan panji-panji mereka itu hingga kepada padang mahsyar. Jawab oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, so manteng orang yang tim iringi orang mati. Patena orang yang meninggal, lihat diselesaikan fardu kafayah, yang semano, kafan,
Ketemayak dudau gaintat manyet kedih bak kubu. Nyan balasan yang lun berikan kepada urangnya. Wate mate jih tengok. Lun utus malaikat yang mengiringi manyet jih. Sampai terus kedih bak kubur disertai para malaikat dengan panji. Artinya dengan membawa bendera. Sampai kedih umasyar tengok urau pembangkitan. Ya, ditemani oleh para malaikat. Yang na panji, yang na bendera sajan para malaikatnya. Maka katanya orang yang ja iringi manyet, wate geme manyet kedih bak kubu, wate mati katanya, ya tukang iringi manyet katanya adalah para malaikat. Serta sajan para malaikatnya na bendera sampai kedih umasyar wate saat gebangkit. Ya. Maka sembahnya, ditanya oleh Nabi Musa ba Allah Ta'ala, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengunjung akan perempuan yang mati anaknya daripada fahalanya? Ditanya oleh Nabi Musa ba Allah, ya Allah, fahala bagi orang yang tim kunjung, orang inang yang meninggal anak. Karena ketika orang inang meninggal anak, nyan keganyan cukup terpukul. Sedih tatat orang inang meninggal anak. Tapi keganyan merumpok keuntungan yang sangat besar. Merumpok keuntungan yang sangat besar. Yang anak yang meninggal wateu bubut nyali syurga anak ganyan. Mungkin kadang menyewat teudip ham merumpok tengok. Kadang tamu dalam neraka ibu buat maksiat. Tapi dengan sebab meninggal wateu san ubut-ubut aja kali syurga. Nah meninggal anak idanya wateu bubut 2 put 5 mantau bubut i meninggal. Golom tru umur taklif. Nyan jih hingga ahli syurga. Ya, nyan lagi tahap je tengok. Langsung tamong di dalam surga. Bahkan dalam riwayat, anak tersebut bisa menolong ibunya kelak nanti di hari akhirat. Bisa menolong orang tuanya. Yang ditanya, li Nabi Musa ba Allah, ya Allah, pahala ke orang yang ja tak dia. Orang inang yang mati anak ke watetan ubut-ubut. Dah. Maka firmannya, aku naungkan dia di dalam naungan aras. Nyan lun penaung. Lun perlui, lun pesya orang yang tinggal di dalam naungan aras lun. Uro akhirat, uro yang cukup haru-hara. Uro akhirat, uro yang cukup huum. Karena posisi mata uro lebih dekat dengan kitanya ketimbang dengan mata uro yang nauronyo. Menyauronyo letaknya mata uro di langit yang keempat. Letaknya matahari yang tulis di dalam kitab. Jauh antara bumi dengan langit pertama. Perjalanan 500 tahun. Man menyebut lapis langit put kali 500 200 tahun. Tapi dupnan ukuran su'u matauro. Pada saat iblis matauro. Menyesingah uro akhirat. Matauro lebih tolong. Nah su'um. Ya, nah sebahagian orang yang merumpuk naungan arasnya Allah. Tempat merlui, tempat mesya. Termasuk orang yang menziarahi orang inang yang meninggal anak. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab. Ya benar.